Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Saya Nurlita Prastuti dengan NIM B1J012065 dari Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Pada kali ini, saya akan menerangkan tentang screening imunologi untuk gen-gen yang diekspresikan. Screening imunologi merupakan salah satu metode untuk mencari gen-gen yang mengandung rekombinan dengan menggunakan antibodi. Dan berikut adalah animasi tentang penjelasan screening imunologi. Sebelum melakukan screening imunologi, kita harus menanamkan bakteri pada cawan yang telah berisi media. Lalu, kita inkubasi selama beberapa waktu. Setelah kita inkubasi, maka bakteri yang kita tanam tadi akan tumbuh. Namun, pada tahap ini kita belum bisa menentukan mana bakteri yang mengandung rekombinan dan bakteri yang tidak mengandung rekombinan. Namun, pada dasarnya, bakteri yang positif mengandung rekombinan akan menghasilkan protein yang kita harapkan. Tahap pertama dari screening imunologi yaitu menaruh filter di atas cawan yang berisi media tadi. Pada tahap ini diharapkan protein-protein yang dihasilkan bakteri tersebut akan menempel pada filter. Lalu filter diangkat untuk kemudian dimasukkan ke dalam cairan antibodi. Di dalam cairan antibodi ini, antibodi yang spesifik akan menempel pada protein yang spesifik yang dihasilkan oleh bakteri yang positif mengandung rekombinan, sedangkan bakteri yang negatif mengandung rekombinan tidak akan ditempeli oleh antibodi yang spesifik. Setelah itu, filter diangkat dari cairan antibodi untuk kemudian dimasukkan ke dalam cairan protein A. Di dalam cairan protein A ini, protein A iridium 125 hanya akan menempel pada bakteri yang telah ditempeli oleh antibodi yang spesifik. Hal ini bermaksud sebagai radiolabel atau penanda. Setelah itu, filter diangkat dari cairan protein A untuk kemudian dimasukkan ke dalam cairan deterjen untuk pencucian. Setelah itu, filter diangkat dan kemudian dimasukkan ke dalam autoradiograf. Hal ini bertujuan untuk melihat mana bakteri yang mengandung rekombinan dan bakteri yang tidak mengandung rekombinan. Hasil dari autoradiograf ini adalah bakteri yang positif mengandung rekombinan akan terlihat lebih berpendar daripada bakteri lainnya yang sejenis yang tidak mengandung rekombinan. Setelah itu, hasil dari autoradiograf ini dapat kita bandingkan dengan cawan yang sebenarnya, sehingga kita dapat mengetahui dan mengambil bakteri yang mengandung rekombinan untuk selanjutnya digunakan sebagai identifikasi atau untuk penelitian yang lebih lanjut lagi. Nah teman-teman, yang tadi itu merupakan penjelasan singkat tentang screening imunologi. Metode screening imunologi ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya adalah metode ini kurang efisien karena melalui tahapan yang banyak sehingga memerlukan waktu yang lebih lama pula. Sedangkan kelebihannya adalah metode ini menghasilkan gen yang lebih spesifik karena melalui beberapa tahapan sehingga gen-gen yang didapatkan benar-benar gen yang positif mengandung rekombinan. Teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.